warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019 dengan mata kuliah Pengantar Keuangan Islam. Kelas A dengan dosen pengampu Bapak Nurholis. Saya Umi Dinuriana. Dan saya Umaira Aisyah. Saya Khansa Syahidah. Perekonomian merupakan hal yang tak pernah jauh dari kehidupan kita. Dalam bermuamalah, banyak sekali hal yang perlu kita ketahui, terutama dalam pengelolaan harta yang dimiliki, dengan baik sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu bukanlah hal yang mudah, apalagi notabene negara Indonesia bukan negara Islam. Pasti banyak hal yang harus difahami dan dihindari, karena tidak semua kegiatannya sesuai dengan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, semua tetap kita syukuri, karena pemimpin kita tetap beragama Islam dan mempunyai kontribusi di bidang perekonomian negara yang sangat baik. Sistem perekonomian yang dimaksud yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di suatu negara. Pembahasan yang akan kita lakukan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang akan menjamin kita di dunia, mengenai harta yang kita miliki, yaitu asuransi syariah sesuai dengan agama Islam. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau mustamin. At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sedangkan Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama atau MUI dalam Fatwa nomor 21/DSN UMUI-X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan asuransi syariah takmin takaful tadomun sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ini merupakan salah satu ayat dasar hukum asuransi syariah yang memberi petunjuk dalam melaksanakan perekonomian di dunia ini. Pada beberapa hadis juga menunjukkan dasar hukum yang kuat dalam hal tersebut. Adanya bukti dalil ini mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko keuangan yang timbul akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang. Konsep dasar asuransi syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Prinsip dasar asuransi syariah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takaful di antara para peserta. Maksudnya, tolong-menolong atau dalam bahasa Arabnya disebut ta'awun adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah yang merupakan fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Yang kedua, adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabaruk untuk kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara mereka dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk.
Yang ketiga, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaruk. Dalam konteks asuransi syariah, tabaruk bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu antar sesama, bukan untuk tujuan komersial semata. Keempat, dipenuhinya prinsip keadilan atau adil, dapat dipercaya atau amanah, keseimbangan atau tawazun, kemaslahatan atau maslahah, dan keuniversalan atau syumul. Kelima, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan, atau yang biasa kita sebut dengan istilah goror, kemudian perjudian atau maisir, bunga atau riba, penganiayaan atau zalim, suap atau riswah, maksiat, dan Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Karena dengan akad dapat diketahui apakah urusan yang dilakukan itu sah atau sebaliknya. Pada umumnya dalam muamalah di bidang ekonomi ada 3 rukun agar akad dapat terlaksana, yaitu yang pertama pelaku, dua pihak yang berakad, yang kedua objek akad atau al-ma'qud alaihi, dan yang ketiga ijab dan qabul atau sighoh. Bila rukun dalam suatu akad atau transaksi sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi rusak. Dalam menentukan syarat dalam akad tidak boleh yang pertama menghalalkan yang haram, yang kedua mengharamkan yang halal, yang ketiga menggugurkan rukun, yang keempat bertentangan dengan rukun, dan yang terakhir mencegah berlakunya rukun. Kemudian, macam-macam yang harus diketahui yaitu yang pertama tabaruk. Tabaruk merupakan akad untuk mengibahkan dana dari peserta ke dana tabaruk untuk tujuan saling menolong dan saling melindungi, bersifat dan bertujuan non-komersial. Yang kedua, tijaroh. Tijaroh adalah pengelolaan dana berdasarkan akad wakalah bil ujroh, mudharabah atau mudharabah mustarokah yang bersifat dan bertujuan komersial. Yang ketiga yaitu wakalah bil ujroh. Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta untuk melakukan pengelolaan dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa ujrah atau fee. Kemudian yang keempat yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada pengelola untuk melakukan pengelolaan investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang kelima yaitu mudharabah mustarokah, yaitu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada pengelola untuk melakukan pengelolaan investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan menerima imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi dana yang dikelola dan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pengelola dana syariah. Dari gambar PPT yang ada, ini menunjukkan alur peserta asuransi. Buat peserta asuransi syariah memiliki keterkaitan dalam hal tolong-menolong atau ta'awun, menanggung beban resiko. Sementara perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana yang masuk dari peserta. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap dana yang disetorkan oleh peserta akan dikumpulkan ke dalam dana tabaruk oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk memberikan manfaat ketika salah satu peserta terkena risiko, seperti sakit, kecelakaan, cacat, ataupun meninggal dunia. Dalam peraturan praktek yang ada, perusahaan asuransi syariah memiliki 2 jenis dana untuk asuransi umum atau asuransi syariah, yaitu dana asuransi jiwa. Samping kedua dana tersebut, terdapat dana investasi peserta untuk asuransi yang berbasis unit link. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah
akan dibagi menjadi iuran untuk dana tabaruk. Dibayarkan kepada dana perusahaan atau sebagai ujroh, dan jika ada unit link, maka terdapat kontribusi yang disetorkan ke dalam dana investasi peserta. Pengeluaran terkait dengan klaim dan reasuransi akan dibebankan kepada dana tabaruk. Sedangkan dana perusahaan akan membiayai operasional perusahaan. Produk asuransi syariah. Yang pertama yaitu asuransi kerugian. Asuransi kerugian seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, asuransi kerangka kapal dan pesawat, asuransi aneka, dan sebagainya. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa yaitu yang berupa asuransi jiwa berjangka. Yang kedua asuransi jiwa dwiguna. Yang ketiga asuransi kesehatan. Yang keempat asuransi kecelakaan diri. Dan yang terakhir adalah unit link. Adanya perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dilihat dari 10 aspek. Aspek pertama yaitu konsep. Dalam konsep asuransi konvensional menggunakan transfer of risk, sedangkan konsep asuransi syariah adalah sharing of risk. Aspek kedua yaitu akad. Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau akad tabaduli, sedangkan asuransi syariah menggunakan akad tabaru atau hibah dan akad tijarah atau wakalah bil ujroh, mudarobah dan mudarobah mushtarakah. Aspek ketiga yaitu kepemilikan dana. Dalam asuransi konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan, sedangkan asuransi syariah, dana kontribusi sebagian merupakan milik peserta atau sahibul mal dan sebagian milik perusahaan. Aspek keempat yaitu investasi. Dalam asuransi konvensional, bebas melakukan investasi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam asuransi syariah, bebas melakukan investasi pada instrumen investasi syariah sesuai ketentuan dengan prinsip syariah. Aspek kelima yaitu sumber pembayaran klaim. Dalam asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan, sedangkan dalam asuransi syariah, sumber pembayaran klaim dari rekening tabaru. Aspek keenam yaitu surplus underwriting. Dalam asuransi konvensional, surplus underwriting seluruhnya menjadi milik perusahaan, sedangkan dalam asuransi syariah, surplus underwriting dapat dibagikan antara cadangan dana tabaru, perusahaan, dan peserta. Aspek ketujuh yaitu asal-usul. Asal-usul dari asuransi konvensional berasal dari masyarakat Babylonian yang melakukan perjanjian Hammurabi dan berdirinya Lord of London. Sedangkan asal-usul asuransi syariah berasal dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab yang kemudian menjadi bagian dari hukum Islam. Aspek ke-8 yaitu sumber hukum. Dalam asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, sedangkan dalam asuransi syariah bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Aspek ke-9 yaitu visi dan misi. Visi yang digunakan dalam asuransi konvensional ialah misi ekonomi dan misi sosial, sedangkan misi yang digunakan dalam asuransi syariah ialah misi akidah, misi ibadah atau ta'awun, misi ekonomi atau iktisad, dan misi pemberdayaan umat atau sosial. Aspek ke-10 yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada salah kata, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.